Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam dan salam damai, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Bertemu kita kembali dalam renungan santapan firman Tuhan. Hari ini 29 Januari bersamaan dengan hari Sabtu. Bacaan dari Injil Markus bab 4 ayat 35 hingga 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taupan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara, ketika Yesus mengajak mereka ke seberang, mereka pun ke seberang bersama-sama dengan Yesus. Namun dalam perjalanan mereka mengalami angin badai dan ombak pun mengamuk dengan sangat dahsyat, sehingga para murid menjadi takut karena badai itu tidak dapat dikendalikan oleh mereka, sehingga mereka lupa tujuan sebenarnya mereka adalah ke seberang. Para murid hanya menumpukan perhatian mereka pada badai yang melanda. Mereka berusaha keras untuk mengatasi badai itu, namun gagal, sehingga mereka berkata kepada Yesus, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Mungkin seringkali hal ini juga terjadi dalam hidup kita sehari-hari, dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Kekhawatiran, ketakutan, kebingungan membuat kita sedih, putus asa, seolah-olah tidak ada jalan penyelesaian. Kekhawatiran akan masalah yang kita hadapi. Bagaimana kalau keputusan yang saya ambil salah? Bagaimana kalau begitu? Bagaimana kalau begini? Kadang belum lagi menemukan jalan penyelesaian, kita sudah takut, khawatir setengah mati sampai merasa Tuhan tidak menolong, Tuhan tidak peduli, Tuhan jauh, Tuhan tidak sayang, dan sebagainya. Saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan apabila kita mengalami seperti hal di atas? Pertama-tama, singkirkanlah pikiran negatif yang membuat kita tambah-tambah takut atau gelisah, digantikan dengan belajar percaya pada jalan Tuhan. Dari segala sesuatu peristiwa, kita belajar memupuk iman. Percaya
dan yakin Tuhan berserta kita, membantu kita, dan sedang berkarya dalam diri kita maupun dalam diri orang lain, dan berkarya dalam setiap peristiwa yang kita alami, agar kita tidak lupa tujuan utama kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan bersyukurlah dan berterima kasihlah kepada Tuhan dalam setiap peristiwa gembira, kesusahan, kejadian, dan keperluan. 1 Tesalonika bab 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, maka dengan itu kita belajar menerima situasi yang kita hadapi dan dapat bertenang karena Yesuslah yang berkarya. Dan satu perkara yang harus kita pegang, Allah peduli akan kita. Mau apapun peristiwa yang kita alami, Allah peduli. Kalau kita berdoa, berdoalah untuk semakin menjalin hubungan dengan Tuhan, bukan hanya untuk meringankan beban atau masalah. Maka itu saudara-saudara, marilah kita tetap berharap kepada Tuhan, menyerahkan seluruhnya jalan hidup kita kepadanya. Dia yang pasti tahu apa yang terbaik buat kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.